Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Bernada SPMM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang proyek manajemen. Pertama-tama, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Febriani dari kelas 04 SAKK 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola proyek dari awal hingga akhir dengan tujuan mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian, manajemen proyek menurut para ahli. Menurut Kapman, manajemen proyek merupakan sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan resiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Selanjutnya ada manajemen proyek menurut Sukanto. Usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu serta anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Galorde Oberländer, manajemen proyek adalah seni dan ilmu dalam mengkoordinasikan manusia, peralatan, material, uang, dan jadwal untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu tepat waktu dan dalam batas biaya yang disetujui. Selanjutnya ada hal yang paling berpengaruh dalam kualitas manajemen. Yang pertama ada integrasi, ruang lingkup proyek, waktu, biaya, kualitas, prosemen, sumber daya manusia, dan komunikasi. Kemudian selanjutnya ada keuntungan manajemen proyek. Keuntungan manajemen proyek terdiri dari kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, dan sumber daya manusia. Kemudian ada meningkatnya relasi dengan customer, waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan meningkatnya keandalan atau reliability. Kemudian keuntungan yang lebih besar, meningkatnya produktivitas, koordinasi yang lebih baik, model pekerja yang lebih baik. Kemudian tugas manajemen proyek. Tugas manajemen proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. Tugas manajemen proyek sangat penting, yaitu untuk menyelesaikan seluruh proyek, dan hal tersebut tergantung pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan anggaran tetap dan batas waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada tugas utama manajemen proyek dapat dikategorikan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama ada untuk menentukan tujuan proyek. Langkah pertama dalam manajemen proyek adalah menentukan tujuan proyek secara jelas dan teratur. Kemudian yang kedua adalah ada mengelola ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah batas pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek. Penting untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek dengan jelas agar proyek tidak melebar dan keluar dari jalur. Kemudian yang ketiga, ada mengelola waktu proyek. Manajer proyek perlu membuat perencanaan waktu yang realistis untuk menyelesaikan semua tugas dalam proyek. Kemudian yang keempat ada mengelola biaya proyek. Manajer proyek perlu membuat anggaran biaya yang realistis untuk proyek. Kemudian yang kelima ada mengelola sumber daya proyek. Sumber daya proyek adalah semua hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, seperti manusia, bahan baku, peralatan, dan dana. Manajemen proyek perlu memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia pada waktu yang tepat dan digunakan secara efisien. Selanjutnya ada pengendalian proyek, yaitu ada PERT, Program Evaluation dan Review Teknik, yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Kemudian ada CRM atau Critical Path Method,
yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per aktivitas. Pengendalian manajemen proyek adalah proses untuk memantau dan mengendalikan kemajuan proyek agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan utama pengendalian proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek tepat waktu, selesai pada waktu yang telah ditentukan, kemudian sesuai anggaran, dilakukan dengan biaya yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya ada sesuai mutu. Sesuai mutu yaitu menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Kemudian ada sesuai ruang lingkup, menyelesaikan semua pekerjaan yang telah direncanakan dalam ruang lingkup proyek. Kemudian yang selanjutnya ada sasaran manajemen proyek, yaitu yang menjalankan dan mengembangkan proyek sesuai dengan kesepakatan, terutama terkait biaya dan waktu. Memastikan proyek selesai dengan kualitas mutu dan spesifikasi yang sejalan dengan dokumen perencanaan. Kemudian, meningkatkan citra positif pelaksanaan proyek melalui hasil pekerjaan yang sesuai perjanjian. Kemudian, suasana kerja semakin kondusif dan kontribusi positif terhadap aktivitas di lapangan. Beberapa aspek meliputi keselamatan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lingkungan yang sehat. Kemudian hubungan antar pihak yang terlibat dalam proyek terjaga dan harmonis. Kemudian yang selanjutnya ada pentingnya penjadwalan pada manajemen proyek. Yang pertama ada sumber daya yang terbatas karena ketersediaannya dapat membuat masalah besar bagi pelaksanaan proyek. Karena hal ini akan mempengaruhi durasi proyek. Kemudian selanjutnya ada semakin sedikit jumlah ketersediaannya, durasi proyek akan semakin lama karena banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada akibatnya adalah adanya sanksi dari pemilik proyek yang berupa denda atau pemutusan hubungan kerja sepihak karena keterlambatan proyek. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya harus dibuat sebaik mungkin agar durasi kegiatannya tidak terganggu. Selanjutnya ada penyebab kegagalan suatu proyek. Apa sih penyebab kegagalan suatu proyek itu? Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kemudian ada kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Kemudian mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Memanajemen ekspektasi yang buruk, teknis estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen. Kemudian ada kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Selanjutnya ada sumber daya yang tidak mencukupi. Selanjutnya ada tahapan manajemen proyek. Yang pertama ada initiation, terdiri dari definisi tujuan proyek, identifikasi masalah, tentukan solder terlibat. Kemudian ada planning. Planning yang terdiri dari membuat rencana proyek, tetapkan anggaran dasar, dan tetapkan peran dan tanggung jawab. Kemudian ada execution, alokasi dan kelola sumber daya, bangun produk atau proses. Yang terakhir, perbaiki masalah saat muncul. Kemudian selanjutnya ada monitoring. Monitoring terdiri dari lacak upaya dan biaya, pantau kemajuan proyek, dan pastikan kepatuhan terhadap rencana. Kemudian yang terakhir ada close. Close yang terdiri dari tinjauan kiriman proyek, dapatkan hasil proyek disetujui, mendokumentasikan pembelajaran proyek. Kemudian selanjutnya ada tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek yang terdiri dari mengatasi risiko, mengoptimalkan tim, menjaga kualitas dan integrasi, mengatur anggaran, menyusun perencanaan dengan tepat, dan yang terakhir menuntaskan proyek tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi manajemen proyek. Di sini dijelaskan ada beberapa kompetensi manajemen proyek. Yang pertama ada kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis,
komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, motivasi orang lain, memonitor, dan mengontrol. Kemudian ada contoh manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi. Contoh lainnya dari manajemen proyek adalah mengembangkan sistem informasi. Biasanya manajemen ini dilakukan oleh para ahli informatika untuk membangun sebuah layanan informasi, misalnya sistem pembelajaran online berbasis web atau aplikasi. Cukup sekian dari saya, penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.